Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam acaranya MPLS, masa pengenalan lingkungan siswa baru SMK Karya Nasional Kuningan, khususnya jurusan Teknik Komputer Jaringan, ya. Yang mana Bapak akan sedikit memaparkan mengenai jurusan Teknik Komputer Jaringan dan Teknik Audio Video. Sebelumnya Bapak perkenalkan dulu nama Bapak, Wawan Sarwan. Di sini Bapak sebagai kepala program, ya, program studi, ya, atau istilahnya kepala sekolah kecil lah, ya, di SMK Karya Nasional ini di jurusan Teknik Komputer Jaringan dan Teknik Audio Video. Oke, ya, langsung aja ke slide, ya. MPLS tahun pelajaran 2021-2022, ya, Bapak sedikit akan memaparkan mengenai jurusan TKJ, ya. Yang pertama outcome dulu, ya. Apa itu outcome? Ya. Ini harapan kita, ya, 75% ya siswa kami, ya, kalian khususnya, ya, diterima di dunia kerja, ya. Dan 10% berwirausaha dan 15% kuliah, ya. Yang 15% itu kuliah, ya. Di mana untuk menuju 75%, ya, ada beberapa langkah, ya, upaya ikhtiar kita, gitu kan, ya. Salah satunya semua output, ya, semua lulusan, ya, teknik komputer jaringan maupun teknik audio video itu wajib semuanya memiliki kompetensi atau keahlian industri, ya, kompetensi industri. Wajib itu mah, ya. Jadi kita selama 3 tahun belajar itu udah bisa apa, gitu kan. Nah, makanya dari itu ada beberapa program, ya, atau rencana Bapak untuk 3 tahun kalian nanti sekolah, ya, akan mempelajari seperti apa, akan Bapak bahas saat ini, ya. Selanjutnya, ya, nah ini ada kelas industri, ya. Yang pertama kelas industri, ya, karena tadi 75% ketika lulus kalian harus memiliki kompetensi industri, ya. Makanya kita buatlah kelas industri, ya. Selain kelas bisnis, ya, kelas bisnis, ada kelas industri, kita ada kelas industri, ya. Yang pertama kelas industri Telkom, ya. Kenapa ada Telkom? Ya, ini kalian tahulah Telekomunikasi Indonesia atau Telkom Indonesia ini provider, ya, BUMN yang terbesar di Indonesia, ya. Kita saat ini tidak bisa lepas, ya, terhadap teknologi jaringan, ya. Teknologi jaringan komputer itu sampai kapanpun, ya, selagi handphone kalian masih ada, ya, komunikasi masih dibutuhkan, ya, pasti yang namanya jaringan, teknik komputer dan jaringan itu tidak bakalan ada matinya, gitu kan, ya. Contohnya kamu pakai handphone saat ini, ya, pakai handphone, ada kartu provider, ya, ada kalian beli kuota, ya, itu kan udah termasuk salah satunya ke komunikasi, ya, menggunakan jaringan apa, jaringan internet kan, ya. Nah, nanti kita akan pelajari, ya, di TKJ akan kita pelajari hal tersebut, ya, mengenai jaringan komputer, ya. Nanti kalian paham lah bagaimana, oh ini kuota seperti apa sih, ya. Nah, WiFi itu seperti apa sih, ya, jaringannya seperti apa sih yang dibutuhkan, ya, topologinya seperti apa nanti akan kita bahas, ya. Nanti kan pelajari selama 3 tahun di SMK Karnas ini, gitu kan. Oke, sedikit apa kasih tahu, ya, untuk teknik komputer jaringan di SMK Karnas alhamdulillah, ya, untuk peralatannya sudah memadai, sudah lebih dari cukup, alhamdulillah, gitu kan, ya. Sehingga kalian mau tidak, ya, mempelajarinya, ya, mau tidak mempelajari hal tersebut, ya, yang dimana khususnya kelas Telkom kita lab sudah standar atau sudah distandarisasi oleh Telkom, peralatan sudah standarisasi Telkom, ya. Nanti kalian belajar bagaimana cara menyambungkan kaca, ya, atau istilahnya kabel fiber optik, ya, yang saat ini yang kalian bisa rasakan ada istilahnya 4G, 5G, ya, yang sekian kecepatannya sekian sekian sekian, gitu kan, ya. Itu hasil dari
teknologi layanan jaringan ya, atau teknik komputer jaringan ya, mempelajari hal-hal tersebut nanti ya. Tinggal kalian mempelajarinya seperti itu ya. Kelas Telkom. Yang pertama ada kelas Telkom. Kelas Telkom ya. Apa itu kelas Telkom? Ya, di sini kelas industri ya, khusus ya mempelajari mengenai Telkom akses ya. Kita akan mempelajari bagaimana cara menyambungkan kabel fiber optik ya. Oke, di TKJ ada beberapa komunikasi jaringan khususnya ya. Ada istilahnya menggunakan kabel, ada menggunakan wireless atau WiFi ya. Itu nanti di kelas Telkom ya, selain mempelajari wireless, kita mempelajari teknologi fiber optik juga ya. Nanti kalian belajar bagaimana cara menyambungkan kabel ya, kabel tadi kabel fiber optik ya, bagaimana menjadi network administrator ya, bagaimana cara menghubungkan dari handphone ke router atau ke modem, dari modem ke jaringan, bagaimana cara mengukur ya, bagaimana cara mengukur kabel ya, khususnya redaman istilahnya gitu kan ya. Nanti bagaimana cara mengecek ada putus di mana, itu ada alatnya, kita udah sedia ya, sudah lengkap alhamdulillah ya. Itu di kelas teknisi fiber optik ya, atau kelas Telkom ya. Di kelas Telkom juga ada kelas entrepreneur-nya ya, kita pelajari entrepreneur-nya ya, karena kita punya produk nih ya, kalau tidak bisa dijual buat apa gitu kan ya, produk tersebut nggak bakalan laku gitu kan. Makanya kita harus ada kelas entrepreneur atau kelas bisnisnya gitu kan. Makanya kita nanti akan pelajari di sana yaitu marketing produk ya. Ada belajar nanti video, membuat video produk atau pengiklanan ya, itu di bagian kelas Telkom ya. Lalu yang kedua ada kelas desain ya. Kok Pak ada kelas desain Pak? Ya, di TKJ dipelajari juga ada desain grafis, ada multimedianya ya. Kalau di sekolah lain istilahnya multimedia itu salah satu jurusan ya, di kita di sini diinkludkan kompetensi tambahan, ada multimedianya ya. Nanti kalian belajar membuat video ya yang berhubungan dengan bisnis ya, buat iklan seperti itu ya, buat menunjang apa namanya bisnis kalian seperti itu ya. Jadi mau belajar mendesain ya, memproduksi video ya, nanti kita akan pelajari di sana di kelas desain. Ada kelas khusus desain. Lalu yang selanjutnya itu yang ketiga itu ada kelas programmer ya. Programmer di sini kita pakai komputer pasti ada programnya, tidak lepas dari yang namanya program ya. Makanya kita di sini kita pelajari bagaimana cara membuat program ya, bukan menggunakan ya. Otomatis kalau kita bisa membuat program, otomatis bisa menggunakan lah seperti itu ya. Yang salah satunya yang sering kita pakai ya di handphone ya, yaitu Android kan. Nah, kita pelajari di sini ya. Pelajari bagaimana cara membuat aplikasi atau membuat program ya, atau Android atau apapun lah gitu kan. Atau kita membuat website ya, kalian kenal website ya. Seperti itu yang saat ini sedang lagi rame-ramenya lah, aplikasi dan website ya, dengan adanya WFH ya, teknologi jaringan khususnya ya, itu naik ya, ratingnya sangat bagus sekali, naik ya, di TKJ itu sangat naik. Kenapa? Ya, kolaborasi antara programmer, aplikasi ya, desain dan jaringan itu ketika disatukan membuat suatu apa namanya, handphone kalian menjadi indah lah seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya itu yang keempat itu ada kelas IT support. Apa sih IT support? Ya, nanti di sana kita belajar general ya, semuanya kita pelajari ya. Instalasi komputer itu wajib, semua ya harus kalian pelajari ya. Salah satunya instalasi komputer ya. Kenapa? Wajib. Orang TKJ ya, orang TKJ image masyarakat itu ya taunya oh ini jago komputer ya, salah satunya harus bisa instalasi komputer ya, merakit seperti itu, memperbaiki ya, memperbaiki laptop, memperbaiki handphone. Kita akan pelajari handphone, ada kita punya labnya ya, satu lab khusus untuk ponsel ya, kita mempelajari ponsel juga.
Yang selanjutnya itu ada instalasi aplikasi, kalian harus bisa instalasi aplikasi lah, ya. Lalu instalasi jaringan lokal, ya, instalasi web, oke, harus bagus gitu kan, harus bisa instalasi web. Termasuk bagaimana cara membuat domain, ya, bagaimana meng-create domain, bagaimana meng-create hosting, nanti akan kita pelajari di teknik komputer dan jaringan, seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya, kita ada kelas robotik, ya, dengan PTLN. Kalau tadi kita dengan PT Telkom, ya, yang selanjutnya ini ada kelas robotik khusus untuk kita kerjasama dengan PTLN, ya. Ini khusus untuk kelas teknik audio video atau jurusan teknik audio video, ya. Di mana ini kompetensi tambahan sebenarnya, ya. Kompetensi tambahan yang ada di audio video, ya. Yang mana 20% ini kalian bisa lihat, ya. 20% ya kita mempelajari dasar audio video, ya. 35% dasar elektronika, 45% Bapak ingin robotika. Seperti itu, ya. Apa yang akan kita pelajari? Yang dasar audio, salah satunya bisa repair, perbaikan peralatan elektronika. Ya, yang kedua bisa edit video. Kenapa Pak edit video harus masuk di TAP? Ya, karena TAP punya produk gitu kan. Ya, minimal untuk mengiklankan diri sendiri, nih saya bisa ini, ya. Diiklankan di media sosial, diiklankan ya di Instagram kalian, iklankan di Facebook kalian, ya. Sehingga produk yang kita punya, kompetensi yang kita punya bisa dijual di sana, gitu kan, ya. Bisa instalasi CCTV juga sama, ya. Bisa instalasi parabola, keren kan, ya. Kalian sekolah bisa menghasilkan kalau teknik audio video. Kenapa? Ya, prakteknya sepanjang hayat, ya. Di masyarakat banyak, gitu kan, ya, bahan praktek kalian, ya, selain di sekolah, ya, seperti itu. Bisa instalasi parabola. Nah, wajib juga paham digital marketing yang tadi Om bilang, ya. Saat ini, ya, mau TKJ, mau TAV, itu semuanya wajib paham, ya, mengenai digital marketing, ya. Kenapa? Sekarang hampir semuanya kok, ya, berbasis internet, berbasis aplikasi, berbasis handphone, ya. Dulu kalian ke sekolah nggak boleh bawa handphone. Sekarang sekolah dimasukkan ke handphone, ya. Ya kan? Benar kan? Ya, seperti itu. Ya. Dulu sekolah nggak boleh bawa handphone kalian. Ya, sekarang semuanya pembelajaran ada di handphone. Ya, mau ngabsen ada di handphone. Izin kamu di handphone, gitu kan. Siapa yang membuatnya? Nanti tuh bagiannya teknik komputer jaringan. Ya, tapi di TAV wajib paham juga mengenai digital marketing. Kenapa? Kita punya kompetensi, kalian punya kompetensi. Ya, bagaimana cara menjual kompetensi tersebut? Ya, selain kita apa namanya, memperkenalkan diri di masyarakat, kita perkenalkan diri juga di internet. Nih saya bisa ini, bisa memperbaiki ini, ya. Sehingga apa? Ketika kalian sekolah, sambil praktek juga di luar, bisa menghasilkan. Seperti itu, ya. Lalu yang selanjutnya yaitu dasar elektronika, 35%, ya. Kalian harus menguasai dasar elektronika. Paham komponen, ya, seperti itu. Harus paham komponen, ya. Ketika kamu sekolah paham, itu dasar sekali, ya. Bisa menggunakan alat ukur, ya, itu dasar. Harus wajib, bukan harus lagi, wajib kalian kuasai. Ya, bisa nyordel kalau di TAV, mampu membuat rangkaian elektronika khususnya, seperti itu. Lalu bisa instalasi listrik. Wah, sekarang instalasi listrik berapa ya? Untuk Kuningan aja udah 45.000. Sampai ya 45.000 sampai 50.000 per titik, ya. Satu kali instalasi lampu khususnya satu lampu 45.000 kali satu rumah berapa? Itu udah lumayan, ya, bisa menghasilkan. Ketika kalian sekolah ada yang nyuruh, tinggal hitung aja berapa instalasinya, seperti itu. Kali berapa? Ya, receh tapi lumayan ketika pas kita dapat proyekan banyak gitu kan, instalasi lampu tinggal hitung aja lah, ya. Itu penghasilan tambahan khususnya di teknik audio video, ya. Yang selanjutnya itu robotika, ya. Robotika, ketika kalian belajar robotika, salah satunya wajib menguasai komputer, ya. Bukan handphone aja, komputer gitu kan. Kenapa? Kita menggunakan program, ya. Kita belajar IoT, ya. Belajar Arduino, belajar microcontroller, ya. Harus paham dengan pemrogramannya juga,
ya. Makanya di sini Bapak 45% kalian harus bisa baca SCAD program. Bisa paham program, SCAD-nya seperti apa sih? Seperti itu ya. Ya, harus paham microcontroller. Ya, ini kita belajar IoT atau robotikanya seperti itu. Ini di teknik audio video salah satunya. Ya, selain tadi kita kerjasama dengan Telkom, dengan PTLN, satu lagi dengan DNA Inisiatif atau DNA Evercross. Ya, di sini kita akan pelajari ya di lab tersebut kita akan mempelajari bagaimana cara memperbaiki ponsel. Ya, labnya ada. Ya, peralatan ini komplit, alhamdulillah, gitu kan. Tinggal kalian mau nggak mempelajarinya, gitu kan. Ya, itu masuk ke teknik komputer jaringan dan teknik audio video juga masuk dipelajari untuk DNA Evercross atau kelas ponsel. Ya, Pak Gening diajarin ponsel, ya. Ya, ketika kalian bisa mempelajari hal kecil di ponsel, di handphone, ya, pasti ketika kalian mempelajari hal yang besar seperti hanya laptop, komputer dan lain sebagainya, itu pasti bisa. Seperti itu. Kenapa? Komponennya lebih besar. Komponen handphone kecil, ya. Sekarang tiap orang pakai handphone. Ada yang satu, dua, kan ada yang tiga gitu kan. Ya, satu orang, ya. Makanya dari itu wajib kalian mempelajari karena itu ladang penghasilan kita, ya. Ladang pemasukan kita lumayan ya, sambil sekolah sambil praktek ya. Pak nggak punya alatnya di rumah, bawa ke sekolah, boleh silakan ya, perbaiki di sekolah bareng-bareng, hasilnya silakan kamu buat uang jajan kamu lumayan gitu kan ya. Itu nanti akan kita pelajari di kelas DNA seperti itu. Nah ini ya kompetensi ketika kalian belajar di sekolah kelas industri ataupun kelas bisnis nanti ya kalian pelajari. Nah, ketika lulus sekolah ini harapannya nih, harapan Bapak nih, ya, laku. Kalian laku, laku dan bisa dipasarkan. Ya. Ya, salah satunya ketika kalian mempelajari multimedia bisa masuk ke perusahaan TV nasional. Ada yang sudah jadi pegawai di sana, alhamdulillah ada. Gitu kan, ya. Ada yang masuk Trans 7, ya. Ada yang masuk Net Media, ya. MNC alhamdulillah sudah ada ya yang menjadi teknisi ya, teknisi tower dan sebagainya alhamdulillah sudah ada ya. Latar belakangnya dari mana? Latar belakangnya karena bisa multimedia, bisa editing video, bisa desain grafis ya, bisa masuk ke sana ya. Lalu bisa laku di mana lagi? Di provider jaringan internet ya, jaringan internet ya, karena kita berbekal tadi kelas Telkom, kelas fiber optik ya, kalian mampu menyambungkan kabel fiber optik ya, karena sudah praktek nih di sekolah, kamu laku nanti insya Allah laku gitu kan di semua provider, bukan hanya Telkom saja ya, bukan hanya Telkom atau Telkomsel ya, mau ke Indosat ya, mau ke SL ya, mau ke dan lain sebagainya lah, karena semuanya provider tersebut pasti menggunakan jaringan fiber optik ya untuk akses datanya seperti itu ya, untuk medianya seperti itu ya. Jadi bukan hanya media wireless saja ya, itu kita pelajari nanti ya untuk kelas fiber optiknya seperti itu ya, dengan harapan ya laku semuanya gitu kan. Ketika kalian lulus, saya bisa ngelamar nih dengan berbekal kompetensi yang kalian dapat, yaitu penyambungan kabel fiber optik ya. Oh, saya mampu nih Pak, bisa instalasi modemnya Pak, ini saya bisa nyambung kabelnya Pak, ini saya bisa men-try ya segmen-segmen apa namanya, jaringannya ya, entah itu di ODP-nya ya ataupun di OLT-nya ya, nanti kita pelajari ya, santai seperti itu. Lalu masuk juga ke data center ya, bisa masuk ke perusahaan data center ya. Apa di sini? Perusahaan web ya, pengelola layanan hosting ya, pengelola domain, bisa mengelamar ke sana ya. Kenapa? Karena kita dipelajari juga pemrograman gitu kan ya. Minimal ketika kalian lulus tuh ya, sudah ada kompetensi di kita nih ya, sudah ada kompetensi, saya bisa nih ya instalasi website ya, kita bisa nih menjual hosting dan domain ya, seperti itu ya. Atau masuk ke perusahaan multinasional ya, ada yang ke Epson alhamdulillah banyak ya, dan komputer jaringan ya yang alumninya itu
yang di Karnas di sini alhamdulillah sudah banyak yang terserap di PT Epson ya. Pama Persada juga sama, ada alhamdulillah ya yang sudah masuk ke sana. Teknik audio video ya ada yang masuk ke sana. AHM, Yamaha, Inomat, Alfamart juga bisa masuk ya sebagai teknisi di sana ya. Samsung bisa masuk service center. Kenapa? Berbekal dari tadi pelajaran atau kompetensi yang diajarkan di sekolah, yaitu kelas DNA Evercross ya. Kita punya kelas itu ya. Jadi teknisi di sana di servis Samsung ya. Belajar awalnya dari Evercross ya. Pas keluar silakan, banyak brand sekarang ya. Pasti konsepnya sama saja ya. Evercross dengan yang lain pasti sama aja. Beda spek seperti itu ya. Konsepannya sama, ada IC programnya, ada IC CPU-nya, layarnya, touchscreen-nya, ya. Untuk perbaikan apa itu ada di sana, ya. Seperti itu. Ini kita lihat secara detail, ya. Ketika masuk TKJ kelas 1, ya, kamu punya target. Saya belajar di kelas 1 mau bisa apa? Harus bisa apa gitu kan, ya. Nah, yang akan kalian pelajari itu satu perakitan komputer, ya. Instalasi software, ya, dasar desain grafis, dasar pemrograman, di sana kita akan pelajari, ya, dasar ponsel dan digital marketing. Saya akan masukkan di kelas 1 atau di kelas 10 seperti itu. Nah, ini kelas 2-nya juga sama, ya. Desain, ya. Desain dan editing video, ya. Routing, tahu routing nanti kita pelajari lah, ya. Teknologi jaringan akan kita pelajari, ya. Jaringan fiber optik dasar. Nah, akan kita mulai ya yang kelas Telkom akan kita mulai dari kelas 11 ya. Yaitu jaringan fiber optik dasar ya. Akan saya coba kenalkan di sana. Ya, seperti itu. Lalu di kelas 12 atau kelas 3 ya, kalian sudah naik ya. Tadi awalnya sudah bisa komputer, bisa instalasi, bisa memperbaiki, bisa pemrograman, ya, bisa instalasi jaringan lokal, ya. Naik di kelas 3 atau di kelas 12, kalian nanti akan belajar web design, ya. Ada web design, domain dan hosting, ya, router, ya, jaringan fiber optik khususnya, ya, sampai ke OLT akan saya kasih nanti, ya. Selama kalian stay di SMK Karya Nasional Kuningan khususnya jurusan TKJ seperti itu. Nah, yang selanjutnya di jurusan TAV ya, di kelas 10 ya. Kalian wajib mempelajari ini nih ya, wajib bisa ya, bukan hanya dipelajari, bisa ya, mampu ya. Menggambar rangkaian tadi aku jelaskan di awal ya, desain rangkaian ya. Pemrograman juga sama ada di sini ya. Pemrograman dasar ada. Lalu dasar ponsel yang tadi Bapak bilang, dasar ponsel kita kerjasama dengan Evercross ya. Bapak akan kasih kompetensi tersebut sama kalian ya mengenai dasar ponsel. Seperti itu. Bagaimana cara memperbaiki, bagaimana cara mencopot LCD gitu kan, konektor yang sekarang sering rusak seperti itu kan. Ya, itu bisa menjadi ladang KWU atau bisnis kalian lah ya, lumayan untuk jajan sehari-hari lah, ada dari sana gitu kan ya. Yang selanjutnya di kelas 2 kalian mempelajari desain rangkaian elektronika ya, pemrograman dasar Arduino ya. Beda ya Android dengan Arduino ya, seperti itu. Ya, kalau Arduino itu kita bahasnya ke IoT ya atau ke microcontrollernya seperti itu ya, atau robotikanya seperti itu ya. Lalu bisa memperbaiki produk elektronika rumah tangga. Nah, ini ya ladang uang kita ya. Peralatan rumah tangga yang ada di masyarakat. Wah, eta ya, itu ladang uang kita di sana ya. Yang ketiga itu ya, yang kelas selanjutnya di kelas 12 atau kelas 3, ya kalian wajib bisa instalasi CCTV ya, wajib bisa di TAV ya, instalasi CCTV, lalu project IoT, nanti Bapak kasih project-project ya di kelas 3 TAV ya atau kelas 12 TAV ya. Kalian akan saya kasih ya, Bapak kasih project-project mengenai robotikanya, IoT-nya gitu kan, untuk kontrol ya, kolaborasi antar pemrograman dengan elektronika nanti di sana ya. Kita pelajari ya IoT
ya. Lalu perbaikan rangkaian audio video udah jelas lah itu mah, karena basic kita audio video wajib bisa ya memperbaiki rangkaiannya gitu kan, ya. Lalu rangkaian PLC kita akan pelajari nanti, ya selain instalasi listrik dan lain sebagainya ya, seperti itu. Oke, finish ya. Oke, itu mungkin ya yang Bapak bisa paparkan ya untuk sekilas lah, sekilas ya. Sekilas mengenai apa namanya? Teknik komputer dan jaringan ya, dan teknik audio video ya, sekilas seperti itu ya. Jadi Bapak harap kalian nanti bisa belajar sungguh-sungguh ya, bisa punya targetan, harus ada targetan ya. Saya masuk Karnas harus bisa apa ya, keluar saya harus seperti apa ya. Kalau kitanya bagus ya, insya Allah industri juga cepat menyerap ya. Kitanya bagus ya, industri siapapun ya pasti membutuhkan orang-orang bagus seperti itu ya. Kitanya harus rajin ya, rajin sekolahnya ya, jangan ada alfa, jangan banyak sakit ataupun izin gitu kan ya. Kita stay ya, sekolah harus harus datang tiap hari, tiap waktu gitu kan ya. Jadi apa namanya, harus rajin lah intinya seperti itu ya. Aku harapkan seperti itu. Kenapa? Ketika kalian sakit ya, atau ketika kalian banyak sakit ya, pasti perusahaan akan melihat dari nilai sakit tersebut ya, seperti itu ya. Oke, kurang lebihnya nanti kita ketemu langsung lah ya, ngobrol ya. Kalau ada apapun curhat, ingat saya ya. Ketika nanti ada permasalahan kamu di sekolah misalkan ya, hubungi Bapak ya. Insya Allah Bapak tanggung jawab di jurusan ini gitu kan, di jurusan teknik komputer jaringan dan teknik audio video ya. Ada permasalahan atau ada apapun, mau curhat apapun boleh dengan Bapak. Pak, ini ada servisan, boleh curhat sama Bapak gitu kan. Pak, ini ada kendala nih, problem ketika instalasi, boleh ya. Pak, saya butuh software, hubungi ya. Kita ada tim seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya, salah kata Bapak gitu kan. Mohon maaf ya. Mudah-mudahan Bapak doakan kalian diberikan kesehatan semuanya ya. Keluarga kita yang sekarang lagi sakit semoga diberi kesehatan, sembuh kembali ya. Segera bisa hadir tatap muka lah ya. Bisa hadir tatap muka, kita belajar tatap muka, praktek khususnya. Karena kita core-nya SMK. SMK harus praktek gitu kan, harus datang ke sekolah. Seperti itu ya. Jangan hanya daring saja, kalau daring nggak bakal bisa apa-apa gitu kan ya. Karena core-nya SMK yaitu praktek, wajib datang ya. Artinya apa? Ketika kalian datang ya, praktek, insya Allah kalian mengikutinya pasti bisa. Seperti itu ya. Oke, akhir kata semoga kalian diberi kesehatan, kita semua diberi kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan juga kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Bapak ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya ya. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.